Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up geng, CC PPL Tider. Kita mau ngobrol-ngobrol sama seorang tokoh perempuan yang juga mewakili teman-teman sahabat-sahabat etnik minoritas Tionghoa, Mbak Agnes Marcelina Cid. Sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah sehat. Ini senang benar malam ini bisa ketemu Mbak Agnes yang dalam tanda kutip mewakili triple minoritas. Beliau perempuan, Kristen Mbak ya? Ya, Katolik saya. Katolik dan juga berdarah Tionghoa. Mbak, boleh tahu nggak kenapa Mbak sebagai dalam tanda kutip tadi triple minoritas tadi meyakini bahwa Pak Prabowo Subianto Djadikusumo adalah pilihan terbaik bagi rakyat Indonesia juga untuk para sahabat Tionghoa? Sebenarnya Bang Riki, pada saat saya bergabung dengan Gerindra dan masuk ke politik, saya sendiri sebagai triple minoritas ini meyakini betul bahwa Pak Prabowo ini adalah sosok pemimpin yang kita butuhkan. Jadi sebenarnya karena saya melihat Pak Prabowo itu sebagai sosok pemimpin, maka saya mau bergabung dengan Gerindra dan politik. Nah, saya juga meyakini betul bahwa untuk kelompok minoritas, kita juga melihat bahwa sosok Pak Prabowo ini adalah sosok yang mampu untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, termasuk kita-kita yang minoritas ini. Nggak ada kekhawatiran Mbak ya? Karena kan gini, polarisasi, kemudian permainan politik identitas, terutama setelah 2019 sampai sekarang ini masih kencang. Dan mohon maaf, juga banyak dalam tanda kutip memainkan isu asing-asing. Mbak nggak pernah khawatir? Sebenarnya gini ya, setiap kali ada pemilu, isu ini selalu sama. Isunya mengenai politik identitas, kemudian juga polarisasi di dalam masyarakat atas pilihan-pilihan politik. Dan setiap kali Pak Prabowo maju juga sebagai capres, pasti selalu ada isu-isu yang dihembuskan tentunya oleh pihak lawan ya, mengenai bagaimana Pak Prabowo seperti ini, yang mungkin dijadikan sebagai bahan untuk mendiskreditkan sosok dari Pak Prabowo, terutama di kalangan minoritas gitu. Bahwa ada isu-isu masa lalu yang seperti ini, kemudian juga fitnah yang beredar, yang kalau sebenarnya beberapa dari kelompok minoritas sendiri tidak betul-betul percaya ya dengan semua isu-isu tersebut. Jadi pada saat 2014 ataupun 2019 tidak semuanya, maksudnya isu-isu tersebut tidak menjadi pengaruh yang 100% di dalam kelompok minoritas. Jadi selalu ada pro dan kontra. Contohnya orang-orang seperti saya sangat tidak percaya terhadap isu-isu buruk yang dihembuskan kepada Pak Prabowo. Tapi ada sebagian yang lain juga mempercayai, mungkin karena ketidakpahaman atau kekurangan informasi mengenai dari sosok Pak Prabowo itu sendiri. Mbak, keyakinan Mbak kalau Pak Prabowo Subianto jadi presiden meneruskan kepemimpinan Pak Presiden Joko Widodo, dan insya Allah bila Partai Gerindra misalnya menang menjadi pemenang legislatif nomor 1 besok, apa yang harus dilakukan? Terutama untuk teman-teman minoritas, bukan hanya Tionghoa, tapi juga teman-teman Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Yang pertama, saran saya adalah mengetahui, mengenal, walaupun mungkin tidak bertemu secara pribadi, tapi kalau kita mau, ada banyak referensi kok mengenai siapa Pak Prabowo. Kan zaman sekarang juga zaman medsos ya, kemudian juga zaman YouTube. Semua informasi itu bisa kita dapatkan dengan sangat mudah. Coba aja Google deh atau cari YouTube siapa sebenarnya Prabowo Subianto. Nah, nanti dari berbagai macam referensi yang kita lihat itu, kan kita bisa menganalisa sendiri bagaimana tanggapan kita atau kesimpulan kita mengenai sosok siapa Prabowo Subianto. Dulu Mas, waktu saya mulai masuk ya ke Gerindra dan belum bertemu langsung dengan Pak Prabowo, tapi saya sudah mencari sendiri data-data tersebut. Saya mulai menganalisa siapa sih sebenarnya Prabowo Subianto. Nah, dari video-video wawancara beliau, baik itu dalam bahasa Inggris, baik itu dalam bahasa Indonesia, saya melihat bahwa Pak Prabowo ini adalah
seorang figur pemimpin yang buat saya memang tulus, dan itu saya sampaikan kepada orang lain bahwa saya mengenal Pak Prabowo dari sekian banyak referensi yang saya lihat. Itu Pak Prabowo adalah orang yang tulus, yang mau berbuat sesuatu untuk bangsa dan negara. Itu di luar sebelum kita melihat kelebihan-kelebihan lain, bahwa Pak Prabowo itu adalah orang yang sangat berpendidikan, bahwa Pak Prabowo itu sangat memahami kondisi negara kita dan apa yang harus kita lakukan, tantangan-tantangan kita sebagai bangsa dan negara Indonesia yang begitu besar. Jadi menurut saya, kepada mereka yang belum mengenal, coba deh kita menelusuri dulu, mengenal dulu siapa. Setelah itu kita menganalisa dan kita juga mengambil kesimpulan. Nah, dari situ mungkin ini sebagai titik untuk bisa menentukan apakah beliau ini layak untuk memimpin bangsa ini atau tidak. Mbak, kalau kekhawatiran atau misalnya inferioritas teman-teman minoritas ini kan yang saya tangkap itu lebih pada generasi 40-50 tahun ke atas. Tapi melihat fenomena besok ada generasi milenial dan Gen Z, termasuk juga sudah mulai banyak tampil ya Mbak ya di media sosial, teman-teman muda yang berasal dari etnik minoritas Tionghoa. Tapi mereka cenderung saya amati belum ada ketertarikan ke politik, dan mungkin bisa jadi preferensi politik mereka saya kurang paham. Nah, Mbak sendiri mengamati teman-teman milenial khususnya yang berasal dari kalangan minoritas ini seperti apa? Bang, sebenarnya gini ya, kalau yang milenial itu terlepas dari apakah mereka ini etnik Tionghoa atau tidak, mungkin ya sekarang ini fokus dari mereka itu, kalau yang anak-anak muda ini memang mungkin belum ke politik ya, karena ada banyak hal-hal lain yang menarik perhatian mereka. Mungkin mereka studinya atau karirnya atau hal-hal lain, sehingga politik ini belum menjadi fokus atau prioritas dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tapi sebagai generasi yang tentunya sebagai penentu bangsa, himbauan ya ini kepada para anak-anak muda atau milenial, bahwa kita harus mau gitu ya concern mengenai masalah politik ini, dan juga ketertarikan, karena memang hidup ini kan kita tidak terlepas dari politik, dan anak-anak muda ini juga harus paham gitu bahwa kita ini jika mau berkontribusi kepada tata kelola negara ya kita harus masuk gitu. Jadi terlepas daripada apakah milenial Tionghoa atau bukan, walaupun memang tidak dipungkiri ada juga anak-anak muda yang memang sudah mulai aktif di dunia ini dan menjadi aktivis, tapi sebagian besar mungkin fokus mereka itu belum ke situ. Nah, himbauan kepada anak-anak muda nih ya memang kita harus mau tahu gitu, harus mau tahu dengan politik terhadap isu-isu nasional, sehingga tidak antipati tetapi kita menggali dan juga berpartisipasi di dalam politik. Tentang politik identitas nih Mbak, kan ini sudah mulai marak lagi. Jadi bukan hanya serangan ke tokoh-tokoh, tapi juga ujaran kebencian, politisasi sara, politisasi agama, termasuk juga menyerang teman-teman minoritas. Mbak nanggapinnya gimana? Nah, itu sebenarnya yang kita sayangkan ya. Kalau saya menanggapinya tentu kita miris dan prihatin dengan adanya politik identitas yang dihembuskan dalam arti untuk berperang dengan lawan politiknya, sehingga isu-isu ini yang diangkat ke permukaan. Padahal sebenarnya kalau kita mau adu prestasi atau adu gagasan, kan yang harus diangkat ini bukan isu politik identitasnya, tetapi masalah program-program yang ingin dilakukan oleh masing-masing kandidat gitu. Jadi tentunya kalau buat saya sangat disayangkan ya, dan ini yang justru akan memecah belah bangsa, karena dengan isu dari politik identitas itu tidak akan terlepas dari sara. Karena politik identitas yang membawa agama, kemudian yang membawa suku dan lain-lain. Terutama saat ini kan yang dihembuskan adalah isu politik identitas agama. Bahwa jika kita beragama ini, maka akan lebih tepat untuk memilih kandidat ini karena merupakan representasi dari sebuah kelompok tertentu. Padahal Indonesia dengan berbagai etnik, berbagai agama, dengan Bhinneka Tunggal Ika-nya ini, tentu kita sebenarnya mencari seorang pemimpin yang sanggup untuk mengayomi
seluruh komponen bangsa ini dengan adil. Ya. Mbak, kalau di depan kita sekarang ini ada Pak Presiden Joko Widodo dan Bapak Menhan Prabowo Subianto Djadikusumo, apa yang Mbak mau ngomong? Mungkin Mbak sambilkan ke depan. Buat Pak Jokowi, buat Pak Prabowo. Buat Pak Jokowi tentunya terima kasih karena sudah 2 periode Bapak memimpin bangsa ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya, tetapi kita sebagai bangsa tentu ingin terus maju untuk menjadi bangsa yang lebih baik, negara yang lebih baik, kemudian sejahtera, adil dan makmur untuk semuanya. Dan untuk Pak Prabowo Subianto, saya sangat percaya dan menaruh harapan bahwa Bapak sanggup untuk memimpin bangsa ini, karena saya percaya dengan apa yang Pak Prabowo miliki saat ini, maka Indonesia akan bersatu. Amin. Sebagai bangsa yang besar dan sejahtera, adil dan makmur bagi semuanya. Mbak, makasih banyak loh ya udah ketemu, dan titip salam hormat saya buat teman-teman sahabat minoritas Tionghoa dan juga minoritas lainnya, dan mudah-mudahan pemilu 2024 ini Pak Presiden Joko Widodo akan diteruskan kepemimpinannya oleh Pak Prabowo Subianto, dan saya berharap secara pribadi teman-teman minoritas, bukan hanya Tionghoa tapi teman-teman Kristen, Hindu, Buddha dan lain-lain tetap bersatu dalam merah putih, NKRI dan Pancasila. Makasih banyak ya Mbak ya. Sama-sama Bang Riki. Salam Indonesia Raya.